perkara Jeda Salim ya? Iya, Melaporkan. tepatnya hari Jumat ya kita kesana kemarin. Gimana? Jadi, Ya, jadi pada prinsipnya kehadiran kami ke Polresta Bekasi ini untuk minta keterangan ke penyidik terkait dengan perkembangan proses hukum yang sudah berjalan sedemikian lama ya, sejak tahun 2003. Laporan dari Jeda Salim ini tidak kunjung berlanjut, masih berjalan di tempat. Akhirnya kami ya setelah mendapat kuasa dari Jeda Salim ingin cross check ke penyidik. Nah, ternyata memang di sana masih ada persoalan yang mendasar yang belum teruraikan ya, sehingga perkara itu betul-betul masih mandek. mandat dalam apa? Ya, karena walaupun sudah dihadirkan saksi ahli dan sudah diadakan beberapa kali gelar perkara, tapi masih belum cukup untuk dilanjutkan ke kejaksaan penuntut umum. Karena masih banyak hal yang dianggap belum sinkron, terutama terkait dengan ketentuan undang-undang KDRT, di mana undang-undang KDRT menentukan dalam konteks pelaporan itu harus dilampiri atau dilambari dengan akte perkawinan. Nah, sementara si Jeda Salim kan tidak punya akte perkawinan. Nah, sehingga ini menjadi penghalang utama ya. Polisi sementara masih berpedoman secara normatif bahwa yang namanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat secara negara. Nah, sehingga ketika masuk ke ranah itu, maka harus ada ketentuan yang memenuhi unsur itu. Apalagi ini kekerasan non fisik. Nah, memang dalam pasal 5 Undang-Undang KDRT ada ketentuan non fisik, tapi kan ada ketentuan adalah tadi dilambari dengan perkawinan. Lain halnya dalam beberapa kasus di mana ada jurisprudensi yang memberikan satu punishment terhadap istri siri dan diterima kasusnya, itu karena dia memang fisik kekerasannya ya, bukan psikis. Ini yang menjadi persoalan. Oleh karenanya kami mendiskusikan dengan mereka, yang jelas ini sebuah perbuatan yang dilakukan oleh oknum ya, dan berdampak psikologis yang luar biasa terhadap korban, yakni Jeda Salim. Dan ternyata bukan cuma dia sendiri yang menjadi korban, laki-laki itu yang berinisial AJ kan begitu. Tetapi banyak korban yang menjadi karena perilaku dia. Nah, oleh karenanya terus kami mendiskusikan dengan pihak penyidik, apa nih yang bisa kita tempuh untuk melakukan ini. Akhirnya saya menawarkan satu konsep, bagaimana kalau ini dilapis dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang TPKS, yakni tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kalau undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya akte perkawinan, tapi apapun dan siapapun yang melakukan tindak kekerasan dalam seksual bisa masuk ke undang-undang itu. Nah, akhirnya gelar perkara yang dijanjikan akan berlangsung minggu ini itu membahas masalah itu. Apakah akan dilapis antara undang-undang KDRT dengan undang-undang TPKS? Kalau bisa dilapis, cukup berjalan tanpa adanya laporan baru. Tapi kalau pertimbangan mereka untuk melapis nanti dikhawatirkan timbul persoalan baru, maka laporan pertama kita akan cabut, terus kita bikin laporan baru tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu pun menjadi perdebatan kami kemarin. Seandainya kita akan membuat laporan baru kalau nggak bisa dilapis. Nah, kalau bisa dilapis kan cukup, ya. Tapi kalau nggak bisa dilapis, otomatis kita bikin laporan baru. Nah, pertanyaan kami, apakah saksi yang sudah dihadirkan kemarin itu akan dipakai lagi atau perlu saksi baru lagi? Nah, ini juga masih dalam perdebatan. Logikanya ya memang harus dengan
saksi baru atau kehadiran baru paling tidak kan begitu. Walaupun orangnya lama tapi dia kan hadir baru lagi. karena ada perbedaan dari aspek legal standingnya. Kalau dulu undang-undang ADRT, sekarang undang-undang TPKS gitu. Sejauh ini korban-korbannya sudah dikasih tahu sama Mbak Zida? Nah, jadi pengakuan Nama-nama. Mbak Zeda ya, saya terus terang belum melakukan riset yang mendalam terkait dengan apa yang Mbak Zeda laporkan. Konon korbannya itu lebih dari 2 dosin kan begitu. Wah, ini 2 dosin ini siapa saja? Ini yang kalau nanti ini berjalan pasti yang lain akan ikut nimbrung ya, karena sudah ada beberapa yang berterus terang kepada Zeda bahwa bukan hanya 1, 2, 3 tapi lebih dari 10, hanya mereka tidak punya keberanian melapor saja. Bahkan ada yang dikawin secara telepon saja tanpa ada kelengkapan unsur syar'i dalam perkawinan. Ini kan gila ini. Ini pengakuan dari Zeda sendiri. Zida, jadi ada teman Zida sendiri yang ngaku ke Zida bahwa aku pun dinikah tapi per telepon saja. Ini kan seorang mubalik yang kondang ini ternyata memiliki kelainan penyimpangan yang saya kira perlu diluruskan. Nah Pak Kiai, melihat kasusnya Mbak Zeda ini kan sebelumnya, sebelum Pak Kiai masuk itu kan dia juga pernah punya legal standing ya. Iya. Dan tiba-tiba mundur gitu. Nah, dari semenjak Pak Kiai megang Zeda ini sampai detik ini, apakah dari pihak sana, maksudnya dari pihak AI ini menghubungi dari pihak kuasa hukum Zeda sendiri? Ya, memang saya baru masuk kan hari Jumat kemarin, ya. Sehingga mungkin pihak AJ belum tahu siapa advokat yang meneruskan. Karena advokat yang lama yang namanya Pak Ari ini mundur dengan beberapa alasan yang tidak perlu saya sampaikan ke sini. Tapi yang jelas dia mundur, oleh karenanya saya berani masuk ya kan secara formal. Nah, dikira kuasa baru kepada saya dan ada 2 teman lagi yang mendampingi saya untuk kasus ini. Ya, ada Mas Hilman, ada Mas Abdullah nanti akan mendampingi saya dalam proses ini. Karena saya yakin ini tidak akan singkat penanganannya. Ini akan berjilid-jilid. Saya yakin itu. Boleh jadi kasus Zeda itu lancar, tapi di belakang Zeda banyak akan muncul. Ini juga saya siap-siap. Siapa tahu mereka juga akan minta bantuan saya untuk mengakukan. Maka saya anggap Zeda ini sebagai key person yang akan mendobrak gunung es yang sedemikian angkuh. Tujuannya adalah agar tiada lagi korban-korban pelecehan seksual dan tiada lagi yang berkedok agama ya bisa dibilang jadi begitu. Perempuan sebagai kaum rentan ini kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok orang yang menggunakan agama atas nama agama ya untuk kepentingan nafsu belaka. Ini yang saya kira Mbak Zeda harus kuat, dia harus berani, tidak boleh takut apapun tantangan yang dia hadapi. Demi apa? Demi nasib perempuan-perempuan yang lain. Jadi dia bukan untuk dia sendiri, tapi untuk kemaslahatan bersama para korban perilaku seksual yang saya anggap ini menyimpang menurut saya. Kan banyak pro kontra nih. Iya. Komen-komen kemarin saya ini kan bicara sawit sih yang tidak kuat dengan Iya. jadi apa yang bisa katakan bahwa ini proses akan bisa ya kan tadi Bapak sendiri bilang ini kan kasusnya tadi apa penekanan di KDRT-nya bukan di kawin sirinya. Ya, jadi begini. Memang persoalan nikah siri ya, ini kan terjadi debatable. Memaknai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan di mana perkawinan itu harus dicatatkan, ini kan mengalami perdebatan yang luar biasa secara akademik. Ada yang memaknai bahwa perkawinan siri pun mempunyai legal standing di mata negara walaupun tidak sesempurna perkawinan yang sah itu. Buktinya apa? Kasus Macita Muchtar menang di MK. Sehingga putusan MK menyatakan bahwa anak produk nikah siri itu dinyatakan oleh MK mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Artinya bahwa
anak nikah siri itu walaupun dia tidak memiliki hubungan yang sesempurna anak nikah sempurna, dia punya hak waris dan macam-macam, tapi dia punya hubungan perdataan. Dalam arti apa? Dalam arti bapak biologisnya tetap harus memelihara anak siri itu, dan ketika terjadi proses waris, dia harus memberikan apa yang namanya wasiat wajibah terhadap anak produk nikah siri. Ini yang disebut hubungan keperdataan. Dan sekarang ini ya, sekarang ini anak nikah siri pun Ya potong ini kan ya, kalau si Jeda Saling KDRT bicara anak kan pasti biologis ada darah Iya. yang bisa dikatakan digugat Iya. atau diresmikan. Nah kalau ini kan Jeda masalah KDRT dengan status kawin siri, gimana melihatnya gitu Iya. loh. jadi saya hanya akan menganalogkan dari situ. Oke. Artinya apa? Bahwa nikah siri pun memiliki kekuatan hukum walaupun tidak sempurna. Maksudnya begitu. Maksud saya itu, sehingga ketika terjadi KDRT itu pun solusinya masuk gitu loh, masuk. Jadi polisi tidak harus takut-takut untuk memasukkan apa kekerasan dalam rumah tangga walaupun dia nikah siri. Iya. Nah, namun kalau kita merujuk pada beberapa jurisprudensi, memang yang terjadi itu kekerasan fisik, sehingga dia menggunakan undang-undang KDRT dilapisi dengan undang-undang pidana umum. Nah, sehingga kekerasannya dari situ dia masuk. Nah, tapi yang menjadi problemnya Zeda itu non fisik. Ini yang penyidik masih ketakutan gitu loh. Walaupun di undang-undang kan jelas ya Pak Kiai, maksudnya ada yang fisik dan verbal itu kan masuk juga. Ada di undang-undang KDRT, terutama di pasal 5 itu jelas bahwa yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu ada di antaranya fisik, non fisik, kekerasan ekonomi, seksual. Masuk di situ. Semua masuk. Artinya dengan menggunakan pasal 5 undang-undang KDRT dan disempurnakan dengan pasal 35 itu bisa gitu loh. Namun polisi masih trauma dengan situasi di luar sono yang menghantui. Jangan-jangan kalau saya gunakan ini nanti saya kena malapetaka pra peradilan. Itu ditakuti. Sebetulnya kalau kita merujuk pada beberapa pemikiran para ahli dan juga ada jurisprudensi, harus disamakan dong. Iya. Kekerasan baik fisik maupun fisik, ya kekerasan kan begitu. Nah itu persoalannya di situ. Jadi bagi saya penyidik harus berani memasukkan kekerasan itu di undang-undang KDRT. Ya mau nanya dong, mau difokus ke yang tadi KIT bilang ada dua. Jadi iya, pengakuan Zida loh ya, itu bukan temuan saya ya, tapi pengakuan Zida. Banyak rekan-rekan dia, ada yang sudah menghubungi dia, ada yang belum. Dan yang menghubungi itu lebih dari 5 orang dan diyakini sampai selusin. Nah, yang belum berani bersuara mungkin lebih dari itu. Maka dia meyakini lebih dari 2 lusin korban dari kebiadaban AJ itu. Dia menikahi perempuan dengan nikah siri tanpa ada pertanggungjawaban yang sempurna. Jadi apa yang dia petik dari si perempuan tadi hanya madunya saja tanpa ada pertanggungjawaban secara sempurna sebagai seorang istri. Kenapa mereka tiba-tiba itu curhatnya madunya kepada jenis itu? Ya, kebetulan Zeda kan yang viral. Ya, sehingga orang-orang yang nasibnya sama mulai berani muncul. Awal-awalnya pada tidak berani. Ya karena mungkin ada ancaman, ada macam-macam kan. Hanya dia diam. Nah, begitu Zeda muncul, nah mereka mulai ada yang telepon Zeda, ada yang bisik-bisik tetangga gitu kan, ngomong kalau saya juga korbannya si Anu kan begitu. Lah, saya punya keyakinan begitu Zeda nanti kita kawal, apalagi sampai ke titik kulminasi sampai ke persidangan, wah ini menjadi jurisprudensi baru terhadap peristiwa ini. Gitu loh. Pengakuan mereka kenapa nggak berani langsung mengadukan ke pihak berwajib gitu kalau misalkan mendapatkan tindakan kekerasan atau apa gitu? Di luar Zeda. Nah, itu yang belum saya ketahui secara pasti. Tapi apa yang Zeda sampaikan, mereka masih pada ketakutan, tidak berani muncul, gitu aja. Ya ini berarti memperkuat kalau ada wacana berita kalau yang terlapor itu memiliki, ada yang bilang kelainan, ada yang memiliki birahinya atau gimana gitu,
ada ke arah situ gak kayak sebagai pengacara bedanya? Ya itu kan harus ada tes Bukti otentik. kesehatan ya secara pasti. Kita tidak boleh menduga-duga. Tapi yang jelas kalau melihat fenomenanya ini pasti orang punya kelainan seksual atau hiperseksual. Kalau normal-normal kayak sampean barangkali ya kan, istri satu pun sudah letoy kan itu. Ya, Mungkin gak kayak ke orang-orang tersebut akan dijadikan saksi juga untuk memperkuat laporan Kiai? Sangat mungkin. Makanya nanti akan saya perdalam ketika saya ketemu Zeda. Siapa-siapa sih korbannya akan saya coba lacak. Ya syukur nanti dibantu sama teman-teman kan, agar mereka juga punya nyali untuk tampil ya kan. Ini pekerjaan baru buat saya. Ya, Sudah, sudah dipanggil dan sudah pernah diperiksa juga ya. Namun karena ancaman hukuman kekerasan itu yang non fisik dan tidak menimbulkan dampak luka atau cacat kan hanya setahun ancaman hukumannya dan itu nggak bisa ditahan. di bawah 5 tahun ya. Iya di bawah 5 tahun nggak bisa ditahan. Ya maka Zeda pun saya arahkan, yuk jangan ngejar agar aja harus ditahan, aturannya nggak bisa gitu. Kecuali sudah ingkrah, nah baru dijemput untuk ditahan. Nah, makanya kan melihat dari sisi yang seperti itu, langkah apa lagi ya Pak Kiai akan ambil? Dalam arti kata, apakah akan selanjutnya ke Komnas Perempuan atau bagaimana? Untuk ke Komnas Perempuan sudah, dan dokumen-dokumennya sudah cukup. Tinggal saya akan koordinasi dengan pihak penyidik untuk memastikan bahwa mereka tidak masuk angin. Nah itu yang terpenting. Dan tidak dibayangkan oleh ketakutan mungkin digerebek para habaib atau siapalah yang menjadi temannya mereka. Nah itu saja saya kira. Maka saya harus rajin-rajin ke Bekasi untuk meyakinkan agar kerja mereka terkontrol. Iya berarti Kiai tambahan, beliau kan seorang ulama juga ya. Apakah Iya. ada kekhawatiran dari Kiai mungkin akan ada support dari para ulama-ulama itu untuk mendukung si AJ itu? Mungkin khawatir Kiai khawatir ke arah situ guys? Ada sih beberapa rekan dia yang mohon maaf sama sesama mubaligh, sesama habaib memberikan semestinya bukan support ya, tetapi memberikan jaminan solutif agar rumah tangga AJ dengan Zeda ini kalau toh harus bercerai ya bercerai dengan baik. Itu ada ya, namanya ya orang terkenal lah, IBHRS ya, itu terang itu dalam video menyebut itu. Nah, tetapi kalau kekhawatiran kita nanti akan terjadi konsentrasi massa dari mereka untuk melakukan persekusi kepada saya selaku advokat atau Zeda sebagai pribadi, nggak usah dikhawatirkan lah. Negara hukum ya. Negara hukum, ibarat kata mereka jual kita belilah. Tapi kan sekarang juga lagi banyak dugaan viral. Saya tidak menyerang Habib secara kelembagaan, karena kan sebuah lembaga ya yang dinaungi dalam Rabitatul Alawiyah kan. Nah ini oknum. Sepanjang ini oknum, akan saya kejar siapapun dia, karena ini perbuatan pribadi, bukan perbuatan institusi. Ya, jadi beda. Maka siapapun dia di mata hukum sama, al-insan sawasi, manusia itu sama, apakah itu jenderal ya, kopral, apakah itu kiai, ustadz, di mata hukum sama, siapapun mereka sepanjang secara hukum bisa dibuktikan akan kita kejar. Tapi selama Pak Kiai memegang Zeda nih, Iya. Gimana kondisi, maksudnya secara penilaian Pak Kiai sendiri gimana kondisi mental Zeda sendiri? Terus yang kedua, perbedaan hukuman dari yang ya dibilang KDRT dan TPKI sendiri itu bagaimana? Jadi pertama, Zeda Salim sekarang sudah mulai recovery. Memang awal-awal dia mengakui sangat drop dan tidak berani muncul ke publik secara leluasa. Sekarang sudah mulai. Bahkan kita ajak kemana pun sudah nggak ada masalah. Orang tuanya pun sudah mengizinkan. Nah terkait dengan dua undang-undang itu, KDRT dan TPKS, memang ancamannya berbeda. Kalau KDRT kan hanya 1 tahun ya. Nah sedangkan di TPKS itu bisa sampai 4 tahun
apalagi kalau meninggalkan bekas yang betul-betul traumatik dan mengganggu kejiwaan dia, itu lebih tinggi. Oke. Siap. Oke ya, makasih ya.